Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan tetap mempunyai niat untuk belajar, mempunyai niat untuk ingin mempunyai ilmu yang setinggi-tingginya. Anak-anakku semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 pada pertemuan yang ketiga, melanjutkan daripada pertemuan minggu lalu. Materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah dampak positif dan negatif adanya konflik. Yang pertama adalah dampak positif, di mana dampak positif ini dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok yang lain. Maka dengan adanya konflik, salah satu kelompok dengan kelompok yang lain mereka saling menguatkan, ya, saling kompak, saling dukung, saling menguatkan di dalam kelompok itu sendiri, sehingga mereka solid sesama anggotanya untuk melawan daripada anggota kelompok yang lain. Kemudian yang kedua adalah konflik sebagai perubahan sosial di masyarakat. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama maupun menciptakan norma baru agar tercipta harmoni dan keteraturan dalam masyarakat tersebut. Jadi dengan adanya konflik, masyarakat itu akan menimbulkan kembali norma-norma yang sudah lama tidak diindahkan. Karena konflik itu terjadi, biasanya masyarakat tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga pelanggaran-pelanggaran sering terjadi. Nah, dengan adanya pelanggaran itu, maka norma yang ada akan timbul kembali untuk mengatur keteraturan dalam masyarakat itu, ataupun bisa jadi menciptakan norma yang baru untuk mengantisipasi terjadinya konflik, sehingga tercipta harmoni dan keteraturan dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Kemudian mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Selanjutnya adalah konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama. Konflik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang terlibat. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, mereka saling mempunyai kekuatan, ya, atau menyusun kekuatan agar terjadinya suatu keseimbangan di dalam kelompok mereka masing-masing, agar mereka tidak merasa dikalahkan. Kemudian konflik pun dapat munculkan sebuah kompromi baru agar setiap pihak mendapat apa yang diinginkan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Jadi dengan munculnya konflik itu, maka nanti akan adanya kompromi, ya. Dengan adanya kompromi itu, maka nanti akan timbullah suatu keinginan yang disepakati oleh kedua belah pihak, ya, demi kebaikan bersama. Selanjutnya munculnya pribadi dan mental yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan. Jadi dengan kebiasaan terjadinya konflik, maka mental seseorang, ya, itu akan tahan uji dalam menghadapi segala permasalahan ataupun tantangan. Nah, kemudian dampak negatif daripada konflik yang pertama adalah memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Jelas, ya, konflik itu akan merusak hubungan antar individu maupun antar kelompok. Kemudian berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun negatif. Kemudian menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Ya, jadi yang menang ini akan merasa menjadi
dominasi atau menduduki atas kekuasaan bagi kelompok yang kalah, ya, yang kalah menjadi minoritas, yang menang menjadi mayoritas, seperti itu. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah memakan korban berupa kerusakan harta, benda, dan nyawa. Jadi ketika konflik itu contoh peperangan, ya, itu akan menjadikan atau menyebabkan kerusakan baik itu harta, benda, bahkan nyawa, ya. Kemudian hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat. Jadi ketidakpatuhan masyarakat itu akan merusak nilai atau norma yang ada dalam masyarakat, sehingga mudah sekali terjadinya konflik. Selanjutnya adalah manajemen resolusi konflik, jadi mengatasi konflik yang sudah terjadi. Yang pertama adalah mediasi. Jadi mediasi ini adalah upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga, ya, di mana pihak ketiga itu tidak memiliki sangkut paut dengan kedua belah pihak. Jadi pihak ketiga tidak memberikan pula keputusan atas permasalahan tersebut. Pihak yang memiliki masalah dapat memutuskan solusi apa yang paling tepat disepakati. Jadi pihak ketiga ini hanya memberikan solusi, tidak memberi keputusan terhadap kedua belah pihak, sehingga nanti kedua belah pihak dapat mengambil solusi yang sudah diberikan kepada pihak ketiga. Jadi yang memutuskan adalah kedua belah pihak yang berkonflik, ya. Kemudian selanjutnya adalah toleransi. Jadi toleransi ini adalah bentuk akomodasi di mana kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati agar terciptanya kedamaian. Jadi kalau saling menghargai, toleransi, maka konflik itu akan mudah damai, akan mudah terselesaikan. Selanjutnya adalah adjudikasi. Jadi adjudikasi ini merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan lewat jalur pengadilan. Ya, pengadilan dalam hal ini adalah lembaga hukum yang diakui untuk menjalankan pemberian keputusan terhadap perkara perdana, perdata maupun pidana. Ya, jadi penyelesaian masalah konflik ini dilakukan melalui jalur persidangan atau pengadilan, ya. Yang selanjutnya adalah koersi, ya. Jadi koersi ini bentuk akomodasi yang dilakukan dengan pemaksaan fisik atau psikis dari pihak yang menduduki posisi kuat ke pihak yang menduduki lemah. Karena faktor tersebut, pihak yang lemah, minoritas atau tidak memiliki kedudukan tinggi harus mengalah dari pihak yang kuat, mayoritas atau memiliki kedudukan tinggi. Jadi melakukan paksaan, ya. Jadi memaksa sifatnya mayoritas terhadap minoritas. Selanjutnya adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi di mana masing-masing kedua belah pihak sering, ya, atau saling mengurangi tuntutan yang saling bertentangan agar terjadi kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak agar tercapainya perselesaian dari perselisihan yang ada. Jadi kompromi antar kedua belah pihak agar terjalin kesepakatan dan tidak terjadinya konflik, sehingga mudah untuk penyelesaiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase ini adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Kemudian keputusan yang ditetapkan oleh pihak ketiga, ya, itu keputusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat oleh kedua belah pihak. Jadi menghadirkan pihak ketiga, kemudian menyampaikan akar masalahnya, kemudian memberikan solusi, ya, dan keputusan mana yang benar, mana yang salah, ya, yang itu ditentukan oleh pihak ketiga, di mana pihak yang berkonflik ini tidak bisa
melawan atau bahasanya tidak bisa diganggu-gugat atas keputusan pihak ketiga tersebut, ya. Artinya mereka harus mengikuti keputusan pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah konsiliasi, ya. Jadi konsiliasi ini adalah bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berselisih di dalam satu forum perundingan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Jadi kedua belah pihak yang bertikai, yang berkonflik itu ditemukan, kemudian berunding untuk mencari kesepakatan di dalam perdamaian bersama. Selanjutnya adalah stalemate. Ya, stalemate ini adalah suatu masalah yang selesai tanpa ada kesepakatan dikarenakan kesadaran dari masing-masing pihak yang menginginkan terjadinya resiko, yang tidak menginginkan terjadinya resiko fatal jika masalah dilanjutkan. Contoh, ketika mau terjadi peperangan maka nanti akan mengakibatkan korban yang banyak, maka dengan adanya statement ini membiarkan, ya, agar bahasanya memperhitungkan daripada ketika nanti permasalahan itu diteruskan maka akan melibatkan atau memakan korban lebih banyak, maka mengurungkanlah niat untuk meneruskan daripada konflik tersebut. Selanjutnya adalah rasionalisasi. Jadi rasionalisasi ini adalah bentuk peredaan terhadap ketegangan dengan cara memberikan nasihat atau pandangan yang bersifat rasional atau masuk akal, ya, sehingga kedua belah pihak menyadari kekhilafan atau kesalahan yang dilakukan. Jadi dipertemukan kemudian diberikan wawasan secara rasional sehingga kedua belah pihak ini mengakui atas kesalahan mereka masing-masing sehingga tidak meneruskan terjadinya konflik. Kemudian gencatan senjata, ya, gencatan senjata ini bentuk daripada penangguhan permusuhan yang dilakukan pada jangka waktu tertentu karena adanya kemungkinan jalan keluar yang baik dalam penyelesaian konflik. Jadi contoh gencatan senjata ini pada konflik perang antar negara, misalnya konflik antara Israel maupun dan Palestina, ya. Jadi contoh dalam 10 tahun ini tidak ada boleh yang menyerang atau yang melakukan penyerangan, ya, sehingga itu menjadi kesepakatan. Jadi ketika itu dilakukan salah satu pihak, itu melanggar daripada kesepakatan, ya, namanya gencatan senjata. Jadi kesepakatan untuk menunda, ya, terjadinya perang karena dianggap suatu saat nanti akan ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya adalah detente, yakni mengurangi ketegangan hubungan antar dua pihak yang bertikai. Cara ini biasanya digunakan sebagai usaha pendekatan dalam mencari perdamaian. Oleh karena itu, pada proses ini belum ada penyelesaian konflik secara pasti, yang tentunya belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang, ya. Jadi detente hanya upaya pendekatan untuk menentukan cara tepat menyelesaikan konflik. Jadi hanya sebatas pendekatan agar tidak terjadinya konflik. Nah, itulah materi kita dalam kesempatan kali ini, ya. Selamat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, karena itu merupakan kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, tetap semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.